Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel kita yang masih belajar matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang sistem persamaan linear dengan dua variabel atau biasa disingkat dengan SPLDV. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar menyelesaikan SPLDV ini dengan metode grafik. Jadi ini yang akan kita bahas, fokusnya hanya satu metode grafik. Kita lanjut ya. Dalam menentukan himpunan penyelesaian SPLDV dengan metode grafik, ada langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Tapi sebaiknya sebelum langkah-langkah ini kita kerjakan, kita menyediakan kertas berpetak untuk menggambar koordinat kartesius, karena bagaimanapun ini nanti grafiknya akan digambar pada koordinat kartesius. Adapun langkah yang pertama adalah melukis persamaan linear dua variabel pada koordinat kartesius. Jadi masing-masing persamaan, karena dalam SPLDV ini ada dua persamaan, masing-masing ditulis di gambar grafiknya pada koordinat kartesius. Lalu yang kedua, setelah langkah pertama kita lakukan, kita akan menentukan titik potong kedua persamaan linear tersebut. Nah, di titik potong itulah yang merupakan penyelesaian daripada SPLDV tersebut. Jadi berupa himpunan suatu titik yang merupakan penyelesaian persamaan pertama juga merupakan penyelesaian persamaan yang kedua sekaligus, sehingga simpelnya himpunan ini, titik ini merupakan penyelesaian dari dua persamaan tersebut, di mana di titik potongnya. Mari kita lihat contohnya. Yang pertama diberikan bahwa tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV berikut. Ini himpunannya, yaitu yang pertama. Ini persamaannya, yang pertama adalah 2x plus y sama dengan 6. Lalu persamaan yang kedua adalah x plus y sama dengan 4. Kita akan menentukan himpunan penyelesaian, yaitu jawaban yang memenuhi persamaan yang di atas juga memenuhi persamaan yang di bawah. Langkah yang pertama adalah kita melukis atau menggambar persamaan-persamaan ini dua-duanya pada koordinat kartesius yang sudah tersedia di sini. Kita mulai dengan persamaan yang pertama, yaitu 2x plus y sama dengan 6. Kita mulai persamaan pertama. Yang pertama adalah kita melakukan atau mencari titik potong dengan sumbu x. Nah, titik potong dengan sumbu x, nilai y-nya sama dengan 0. Artinya, kalau nilai y ini 0, berarti kan yang ada nilainya tinggal 2x sama dengan 6. Karena y-nya 0, jadi nggak ditulis lagi. Sehingga nilai x sama dengan 6 dibagi 2, ketemu 3. Nah, nilai 3 ini kita letakkan di koordinat kartesius di sini. Mana titiknya? Kita letakkan di sini. Ini titik pertama pada persamaan yang pertama. Lalu, langkah berikutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu y. Nah, pada titik potong dengan sumbu y ini nilai x-nya 0. Jadi di sininya 0. Sehingga didapatkan y sama dengan 6.
Ya, karena nilai X-nya 0 di sini kan tinggal tersisa Y sama dengan 6. Nah, nilai 6 ini kita pindahkan. Y sama dengan 6 ada di mana? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hitung lagi. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6 di sini ya. Kita letakkan di situ. Nah, di situ nilai 6 titiknya. Dan langkah berikutnya 2 titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y sudah ada. Kita tinggal menghubungkan kedua titik untuk mendapatkan grafik dari persamaan yang pertama ini. Kita hubungkan. Nah, garis merah ini merupakan grafik dari persamaan 2X plus Y sama dengan 6. Persamaan pertama sudah. Kita lihat tinggal persamaan yang kedua, kita gambar grafiknya, yaitu persamaannya X plus Y sama dengan 4. Kita taruh di sini, kita operasikan. Langkah pertama adalah mencari titik potong dengan sumbu X. Syaratnya Y-nya sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Jika ini yang saya tandain bernilai 0, maka yang tersisa adalah X sama dengan 4. Sisa, ini 0, X sama dengan 4. Sehingga baru nilai 4 ini kita pasang di koordinat kartesius di situ. Nah, ini titik 4-nya. Titik dari persamaan yang kedua yang memotong sumbu X. Lalu yang berikutnya adalah titik potong dengan sumbu Y. Dengan syarat X-nya sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Jika X saya tutupin ini, X-nya 0 berarti tidak ada. Maka yang tersisa adalah Y sama dengan 4. Kita tulis di sini. Jadi Y titik potong dengan sumbu Y sama dengan 4. Di mana titiknya? Mari kita pasang di sini. Der. Nah, setelah titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y ketemu, kita hubungkan kedua titik ini menjadi grafik gradien persamaan yang kedua, yaitu X plus Y sama dengan 4. Mari kita hubungkan. Nah, setelah kedua titik terhubung, kita bisa melihat di sini ternyata dari dua persamaan garis memiliki perpotongan. Nah, titik potong ini sebagai apa coba? Iya, betul. Ini sebagai penyelesaian. Jadi titik potong ini yaitu titik antara persamaan atau grafik persamaan yang pertama yang ini dan grafik persamaan yang kedua ketemu di sini di titik potong. Berapa titiknya? Oh, X-nya ini 2, Y-nya 2. Jadi titik potongnya adalah 2,2. Nah, titik 2,2 ini adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari SPLDV-nya ini soal ini adalah himpunan 2,2 atau biasa ditulis HP sama dengan himpunan 2,2. X-nya 2, Y-nya 2. Apa bisa diikuti? Cukup mudah ya. Saya hanya menuliskan yang berkepentingan di sini, yang tidak penting tidak perlu ditulis. Nyampahin saja. Jadi yang penting-penting saja yang kita tulis. Cukup ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Coba untuk memperjelas kita lanjut dengan contoh soal berikutnya supaya kita lebih jelas lagi. Contoh yang nomor berikutnya. Contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel berikut. Ini soalnya. 2x plus 3y sama dengan 9. X plus 3y sama dengan 6. Langkahnya ada dua. Yang pertama, tadi apa? Ya, melukis kedua grafik ini pada bidang koordinat kartesius ini.
Langkah yang kedua adalah menentukan titik potong dari kedua garis. Itulah himpunan persamaannya, jawabannya. Oke, mari kita lihat. Kita ambil dulu persamaan yang pertama, yaitu persamaan 2x plus 3y sama dengan 9. Langkah pertama adalah menentukan titik potong sumbu x. Ya, titik potong dengan sumbu x dengan syarat y-nya sama dengan 0. Jadi simpelnya ini sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka yang tersisa adalah 2x sama dengan 9. Jika kita mencari x-nya, maka ketemu x adalah 9 dibagi 2, 4,5. Saya sengaja menuliskan 4,5, walaupun bisa juga ditulis 9/2 dengan tujuan supaya menuliskannya di sini di koordinat kartesius lebih mudah. Kalau ditulis 9/2, 9/2 berapa? Dihitung juga, akhirnya 4,5. Ya, jadi ini 4,5 kita pasang di sini. 1, 2, 3, 4, pas di tengah-tengah antara 4 dan 5. Lalu yang berikutnya adalah titik potong dengan sumbu y. Syaratnya x sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. 2x plus 3y sama dengan 0. Kalau di sini 0, maka yang tersisa adalah 3y sama dengan 0. Sehingga kalau kita mencari nilai y-nya sama dengan 9 dibagi 3. Oh, tadi saya ngomongnya salah kayaknya ya. Kalau ini 0, 3y sama dengan 9 ya. Kayaknya tadi salah ngomong. 3y sama dengan 0. Kayak saya ralat ya. 3y sama dengan 9. Sehingga y sama dengan 3. Nah, nilai 3 ini kita akan tentukan di koordinat kartesius. Kita pindahkan di koordinat kartesius. Ini titiknya. Jadi untuk persamaan pertama sudah ada 2 titik, yaitu titik yang pertama yang memotong sumbu x, lalu titik yang kedua adalah yang memotong sumbu y. Kedua titik ini dihubungkan menjadi grafik persamaan garis 2x plus 3y sama dengan 9. Ya, ini persamaan linear 2 variabel, variabelnya x dan y ya. Oke, kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu x plus 3y sama dengan 6. Tulis. Nah, langkah pertama kita menentukan titik potong dengan sumbu x. Syaratnya apa tadi? Ya, betul. Y sama dengan 0. Coba perhatikan di sini. Andaikan di sini tidak ada nilainya, di sini 0, maka yang tersisa adalah x sama dengan 6. Simpel sekali. Lalu nilai 6 ini kita tulis pada koordinat kartesius. Oh, di sini ya, kita tulis inilah nilai 6-nya. X-nya memotong sumbu x di 6. Lalu langkah berikutnya adalah mencari titik potong dengan sumbu y. Syaratnya apa? Betul, x-nya sama dengan 0. Kembali ke sini. Kalau ini 0, gak ada nilainya, maka yang tersisa adalah 3y sama dengan 6. Tulis di sini. 3y sama dengan 6. Sehingga nilai y-nya sama dengan 6 dibagi 3. Berapa? Betul, 2. Betul ya. Nah, tinggal nilai 2 ini kita pindahkan ke koordinat kartesius. Kita pindahkan kemari ya. Mari kita pindahkan. Oh, pindah. Nah, sudah ada 2 titik. Titik potong dengan sumbu x itu 6. Titik potong dengan sumbu y itu 2. Kedua titik itu kita hubungkan menjadi
persamaan garis. Nah, ini persamaannya. Nah, coba kalian amati, kita amati bareng-bareng. Garis pertama, SPLDW pertama dan SPLDW kedua ternyata berpotongan di titik ini. Ini langkah kedua, menentukan titik potong dari kedua garis. Nah, ini titiknya. Nah, titik ini merupakan penyelesaiannya. Berapa titiknya? Coba absisnya berapa? 1, 2, 3. Absisnya 3. Ordinatnya 1. Jadi titik 3, 1 adalah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel 2x plus 3y sama dengan 9 dan x plus 3y sama dengan 6. Jadi kita bisa menyimpulkan himpunan penyelesaian dari SPLDW di atas adalah himpunan 3-1. X-nya 3, Y-nya 1. Sehingga biasa dituliskan HP, himpunan penyelesaian. Himpunan 3-1. Saya berpikir ini cukup mudah pelajarannya. Saya hanya fokus pada apa-apa yang harus ada di layar. Yang kira-kira nggak perlu, nggak usah. Kadang-kadang kan ditulis banyak banget tapi urgensinya nggak ada. Jadi yang saya tulis di sini yang jelas-jelas punya kepentingan dalam penyelesaian soal-soal yang sedang kita bahas. Jadi simpel-simpel saja, belajar matematika mudah-mudah saja, jangan cari yang sulit kalau ada yang mudah. Oke ya, kita hanya memberikan 2 contoh untuk pembelajaran. Nanti kalian pembelajaran ini disimak, diterapkan untuk contoh soal yang lain. Banyak sekali contoh-contoh soal yang lain ya. Barangkali ini hari ini yang kita pelajari. Nah, untuk diingat, kita membuat sebuah kesimpulan supaya diingat bahwa langkah-langkah penyelesaian SPLDW dengan metode grafik adalah ada 2. Yang pertama, melukis kedua persamaan linear 2 variabel dalam koordinat kartesius. Lalu yang kedua, menentukan titik potong kedua persamaan linear 2 variabel. Selesai. Titiknya ketemu, ditulis dalam bentuk seperti ini. HP, himpunan penyelesaian. Itu kebiasaan ini. Sama dengan X, Y, ini nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Jadi cukup simpel. Saya sih kepengen setiap persoalan selesaikan 2 langkah selesai, 2 langkah selesai, jangan bertele-tele ya. Jadi ini kesimpulan kita untuk diingat bagi kita bahwa menyelesaikan SPLDW dengan metode grafik cukup 2 langkah penyelesaiannya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat buat pembelajaran, buat bandingan, ya buat belajar lah. Nonton YouTube itu bisa sambil belajar, kelihatannya bermain tapi belajar. Jadi jangan pula diniatkan untuk belajar itu ya tidak juga. Yang penting kamu tonton, diperhatikan, nanti semoga bermanfaat untuk membantu pembelajaran yang ada di sekolah. Barangkali sampai di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Makanya di subscribe sehingga kalau saya mengupload video nanti kalian mendapat pemberitahuan. Oke, terima kasih, sampai jumpa.